waktu kita nyanyikan.
keempat. Kita baca sama-sama dari judulnya ya. 1, 2. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu pada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai inti bagi." Akhirnya kalau mereka sudah dicap terkutuk najis haram, maka mereka akan diasingkan. Jadi ada pengasingan lah. Kalau dia punya rumah dibikinlah gubuk-gubuknya di mana, di ladang, apa di mana-mana gitu. Keluarga juga tidak mau terima dia, karena nanti bisa menularkan kutuk, menularkan kenajisan, menularkan keharaman gitu. Nah, salah satunya kalau penyakit itu kusta. Dulu gitu kusta. Siapa dulu punya penyakit kusta pasti gitu. Sudah diasingkan. Dan bahkan yang paling ngeri, bertemu dengan Tuhan pun gak bisa. Penghakiman yang ngeri. Datang ke bait Allah pun gak bisa. Dia gak menajiskan kekudusan. Itu penyakit. Baru yang pekerjaannya misalnya pemungut cukai. Ini pun dia gak najis ini. Oh, ini gak bisa masuk surga ini. Ini gak ada lagi saudaranya ini. Semua orang gak suka sama pemungut cukai. Contohnya Sakeus, ya. Atau perempuan dia misalnya janda. Perempuan janda dulu juga dianggap terkutuk gitu. Asal sudah janda, udah lu gak punya kehormatan. Apalagi dia bangsanya bangsa Samaria. Wah, sudahlah. Oh, ini udah gak punya tempat di mana-mana. Dikucilkan, diasingkan gitu. Terus ada lagi misalnya, oke lah, karena pekerjaan bikinlah pelacur. Ya, pelacur ya. Memang kita gak suka sama pelacur, gak suka kita. Tapi apakah jika ada orang melacurkan diri lantas gak bisa bertobat misalnya, gak bisa berubah rupanya, gak bisa hidup baru misalnya, kan bisa saja. Tapi sekali mereka kasih cap, lu terkutuk, lu najis, lu haram, ya begitulah sumber hidupnya gitu. Dan memang ada kecenderungan suka menghakimi. Yang merasa benar tadi, merasa suci tadi, suka menghakimi. Sebagai contoh lagi ya, pernah kedapatan ada orang berzina di hari raya Pondok Daun dulu, di zaman-zaman Alkitab kan. Karena kedapatan, perempuan itu diambil kan, diseret, dibawa ke orang ramai, dipermalukan. Di situ ada Yesus pada waktu itu. Yang menyeret perempuan itu laki-laki temannya yang berzina. Nah, lucu kan? Perempuan ini kedapatan berzina, guru, katanya sama Yesus gitu. Padahal dia kawannya berzina gitu. Begitulah hebatnya cara-cara menuduh gitu. Oke. Menurut Taurat Musa, hukum Taurat lah, undang-undang kita. Kalau ada perempuan kedapatan berzina, apa hukumannya? Dilempar batu sampai mati. Gitu, ambil batu, kan orang udah rame kan, dipertontonkan itu, ambil batu lempar gitu kan. Ya silakan lempar lah, itu hukum gitu. Bayangkan betapa tidak adilnya. Perempuan ini dibawa karena dia berzina. Apakah ada orang berzina sendiri? Kan tidak. Yang bawa dia itu teman yang berzina. Perempuan ini kedapatan berzina, guru. Ngeri gak itu? Begitulah dulu situasi. Jadi banyak diskriminasi pada waktu itu. Jadi termasuk si kusta. Jadi dulu kalau orang sudah penyakit kusta, diponis sama imam. Imam yang tentukan, dokternya imam. Kau kusta kau. Kalau sudah kusta, asingkan tempatnya. Asingkan. Jadi dia tidak bisa lagi ada di masyarakat umum. Pergi ke bait Allah pun nggak bisa. Pergi sembahyang pun nggak bisa. Itu pantang lah. Nanti najis nanti imam itu gitu. Najis nanti guru kita itu gitu. Gara-gara kau nanti jadi haram.
kasihan ya kan gitu ya. Jadi akhirnya ya terbayanglah mereka menyendiri, sedih, mengutuki nasib. Ya, yang dia kuat, mungkin dia berpikir ada harapan. Dia nggak kuat, kan nggak diceritakan dari kita, mungkin bunuh diri ya, mungkin gila kali ya. Yang kuat oke, dia mungkin cari jalan. Yang tidak kuat, yang stres, yang patah hati, yang hancur hati, itu ada jurang, lompat ke jurang kali ya, kira-kira gitu kan. Jadi supaya si kusta ini tidak menularkan orang, maka selalu dibikin tandanya dia, dibikin gelang-gelang kakinya. Biar jalan bunyi ting 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 gitu kan. Ih, lewat si kusta, kata orang kan, orang menghindar. Dibikin gelang kakinya yang bunyi-bunyi gitu kan. Kalau mungkin gak ada gelang kakinya, kalau dia lewat, kebetulan lewat, dia tunduk gini, aku kusta sambil jalan. Aku kusta. Dan dia gak boleh ngeliat orang. Dan orang menghindar. Sedih sekali nasibnya ya kan. Terbuang, terasing. Kalau hanya terasing dari manusia, buat aku sih gak masalah. Terasing dari bibi bengkila, mama, mami, mantan, pacar, apa segala. Tapi kalau diasingkan dari Tuhan, mau jadi apa kita? Kalau kita ditolak oleh manusia, mungkin buat aku gak persoalan. Kalau kita pun akhirnya ditolak oleh Tuhan oleh karena peraturan, emang Tuhan bisa tertular rupanya? Kan ngeri konsep mereka kan. Emang Tuhan bisa dinajiskan sama manusia? Kan tidak. Emang Tuhan itu bisa diharapkan sama manusia? Kan tidak kan, nggak bisa kan. Tapi begitulah dibentuk konsep stigma. Makanya orang yang sudah kusta ya udahlah, ya terima nasib. Semoga lebih baik. Kalau lebih baik, ya pokoknya gitulah, udah nggak ada harapan gitu ya. Jadi di Alkitab ini ada Yesus, ya. Yesus pada waktu itu sudah viral. Kalau tadi ada YouTube, udah trending number 1 itulah. Kalau ada IG pun nomor 1 dia. Pokoknya viral betul. Apapun beritanya, muncul Yesus. Apapun beritanya, apapun dia, muncul Yesus. Kira-kira lagi top nih. Jadi kemana saja Yesus pergi, lantas banyak orang berbondong-bondong mau mengikut dia. Langsung orang pengen gitu loh. Atau mungkin numpang selfie, kan bisa aja kan. Atau mau salaman aja, atau mau denger-denger aja, atau mau ya lihat-lihat aja gitu. Ikut-ikutan banyak gitu ya. Rame, karena dia top itu. Dia terkenal banget pada waktu itu ya. Nah, dari sekian banyak orang, kita tengok nanti hebatnya ini. Dari sekian banyak orang berbondong-bondong itu ada seorang kusta. Nah, ini tengok. Tadi kan saya bilang orang yang punya penyakit kusta ini kan biasanya menjauh kan dari keramaian. Tapi ini kenapa dia nggak menjauh dari keramaian? Dia ada di keramaian itu. Ini perlu kita ambil makna hebatnya di sini. Kalau pernah kita cerita 10 kusta, kan dari jauh dia teriak, "Guru!" Nggak berani dekat. "Guru, tolong kami!" Nggak berani dekat. Ini dekat kan. Imannya hebat. Dia nggak peduli lagi apa kata orang. Dia nggak peduli lagi, mungkin nanti orang akan cerca dia, hina dia, mungkin akan terjang dia, sepak dia, pukul dia. Pokoknya aku mau ketemu sama Yesus. Hanya Yesus yang bisa terima aku. Ini imannya. Maka dia mendekat di kerumunan yang sebenarnya aturannya patah, nggak boleh. Artinya tahu diri lah gitu. Nanti lu menularkan, nanti lu bikin orang najis, nanti lu bikin jadi beban gitu kan. Tapi ini enggak. Nah, ini hebatnya dia. Jadi saya mau bilang buat kita, beriman itu, beriman yang benar. Jangan pikirkan apa kata orang, apa kata aturan-aturan yang dibikin manusia sebenarnya. Manusia suka bikin aturan kan. Kalau kau memang cinta Tuhan, cintailah Tuhan itu. Gak usah kita pusing 7 keliling dengan apa kata orang tentang iman kita, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena kadang-kadang banyak sekarang cerita, gua malas nih ke masjid, atau ke masjid misalnya. Gua malas ke gereja misalnya. Kenapa? Nyinyir pengurusnya gitu kan misalnya. Kok gara-gara pengurusnya nyinyir kok Anda jadi sama Tuhan nggak akrab gitu kan? Kira-kira kan gitu ini kan? Kamu kenapa nggak sembahyang lagi, Fahmi? Kok kita nggak pernah sholat lagi misalnya? Gua malas sholat, sekarang malas. Keluarga gue semuanya misalnya gitu kan? Loh, iman yang benar
hubungan yang benar dengan Allah. Jangan karena situasi, jangan karena kondisi, jangan karena apa yang kau alami di luar sana, termasuk penyakit. Yang paling enak kan berhubungan dengan Tuhan. Kalau dari segi, katakanlah kita nih, kita semua ini ya, kita ini kan sudah jelas, boleh dibilang kita ini sudah di frame kita ini kan, boleh dibilang kita ini kan manusia bebas nih sekarang ini sebenarnya. Kita ini udah dipagar, kita ini sudah dibenteng. Tapi dengan Tuhan kan tidak ada bentengnya. Dengan Tuhan kan tidak ada pagarnya. Dengan Tuhan kan kita langsung tembus. Dengan orang lain oke, mungkin Anda siapa? Dari mana? Dengan orang lain Anda siapa dan dari mana? Dengan Tuhan kan tidak. Anda bebas. Anda bebas. Tuhan itu gak peduli Anda dari mana, Anda siapa. Dia gak peduli masa lalumu. Yang Tuhan peduli, sekarang lu mau kemana? Sekarang mau kemana? Ya ini yang penting. Nah, si kusta ini kan gitu. Udah gak peduli dia apa kata orang. Gua nanti mungkin mau dirajam, nanti gua mungkin mau dipukul, gak peduli. Pokoknya aku dengar ada katanya Yesus bisa bikin mukjizat, Yesus itu baik, terima semua orang. Sekarang aku saatnya akan terima itu. Gitu aja di hatinya. Dia terobos kan kerumunan orang banyak. Karena kata Alkitab ini dia dekat sekali, ya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta, kepadanya sujud menyembah. Berarti kan dekat kali, nggak berjarak. Sujud menyembah, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Agak sopan juga dia, nggak memaksa dia. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Ya. Apa kata Yesus? Menjamah. Kalau yang 10 kusta kan hanya sembuh. Menjamah. Ini juga pelajaran penting. Selama ini gak ada yang mau salaman sama dia, gak ada yang mau sentuhan. Tapi Yesus menjamah. Yesus bilang sama semuanya, lu yang sok suci lu semua itu. Sok suci, sok benar tuh semua. Gua aja Allah nih ya, gua Tuhan yang sempurna ya, gak ada dosa ya, mau menjamah. Mau menjamah. Kan yang pegang si kusta itu. Aku mau dan tahirlah si kusta itu. Begitu dekatnya maka dia menyembah. Tangan Yesus menjamah kan dekat sekali. Selama ini gak ada pernah kedekatan seperti ini. Jadi kita ini dengan Tuhan itu bebas kok. Dekat banget. Jadi jangan kita pernah menyesali nasib, mengutuki nasib, dan kemudian kita jadi kehilangan sukacita, kehilangan harapan, kehilangan masa depan hanya karena banyak ya, A, B, C, D, E, segala macam, banyak banget. Kita punya hak untuk sukses, kita punya hak untuk sembuh, kita punya hak untuk bahagia, kita punya hak untuk maju, kita punya hak. Dan hak itu ada di Tuhan yang akan Dia kasih buat kita. Makanya Alkitab selalu tekankan buat kita, cari dahulu kerajaanku, lakukan kebenaranku, maka semuanya akan kutambahkan padamu. Si kusta datang, dia menyembah, dia tunduk, dia percaya, ya dia berserah. Guru, jika kau mau aku bisa tahir. Dan langsung guru jamah dia, pegang dia, maka kesembuhan terjadi buat dia. Ini kan iman. Benar Yesus bilang, jangan dulu kasih tahu orang, datangi dulu imam. Memang harus ke imam dulu. Karena imam yang si dokternya kan gitu kan, lab dulu gitu, ke laboratorium dulu, semua belum. Setelah itu kasih persembahanmu, baru lu boleh cerita kemana-mana gitu. Jadi biar ceritanya sempurna. Bahwa dari imam juga ada legitimasi ya, betul dia sudah sembuh, kira-kira gitu kan. Baru kasih persembahan berarti ke bait Allah. Dia bisa masuk bait Allah maksudnya. Kayak sebelumnya kan gak boleh masuk musola dia, gak boleh masuk dia, najis kan. Jadi dia bawa persembahan kan ke bait Allah. Oh, orang lihat, oh, berarti dia harus diterima. Baru tembok urutan itu kan, jelma sintrom. Baru kasih tahu sama semua orang, dia sudah sembuh oleh karena Tuhan. Jadi, ya kita inilah aku bilang rumah singgah. Hampir-hampir samanya nasib kita sama mereka ini. Yang si kusta ini kan stigma negatif. Gak usah dipikirkan lagi itu, kau punya Tuhan kok. Gak usah dipikirkan. Yang sehat itu pun matinya.
Tenang kalian. Yang orang kaya yang hebat-hebat hartanya itu sabrak-abrak, yang 200 T hartanya matinya semua. Saya pikirkan kali itu. Sekarang bagaimana kita bisa membentuk hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita tenang, kita aman, kita damai, kita asik, itu aja. Ngapain kalian mengeluh, ngapain kalian sungut, ngapain kalian misalnya begini, selalu merenung dan bilang ini, seandainya nggak pakai aneh-aneh lagi sekarang. Seandainya aku tidak begini kan tidak begitu. Seandainya mama aku begini aku kan tidak begitu. Nggak ada itu lagi. Berdamai dengan diri kita. Terima keadaan kita. Bersyukur. Tadi seperti saya bilang, orang boleh tolak kita, yang penting Tuhan tidak tolak kita. Ya, itu aja orang pegang itu. Surga nggak tolak kita. Apa persoalannya? Orang-orang bilang dia hebat, suci, Rabi, apa itu? Dia tolak kita, biarin. Tuhan nggak tolak kita. Rabi pun matinya, Ustaz pun matinya, pendeta pun matinya. Cerita dia semua. Matinya itu semua. Tapi ada Tuhan yang terima kita apa adanya kita. Tapi yang penting bagaimana kita membangun hidup kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tak perlu kita menyesali nasib kita.